bukan sekedar menghentikan Saul, tetapi raja yang benar-benar menjadi besar, bahkan berhasil membawa Israel dalam zaman keemasan. Mereka tidak menghitung perak karena nggak berguna perak itu. Mereka hanya membawa emas, dan emas itu merupakan benda mulia. Kalau kita perhatikan, cuma emaslah yang masih diperhitungkan. Selebihnya baik perak, baik tembaga, dan semua yang lain itu tidak diperhitungkan. Sebab Daudlah yang berhasil membawa Israel di puncak kebesarannya. Sekalipun Salomo adalah raja yang besar, tetapi Daud menjadi raja yang terbesar. Orang tidak pernah berkata untuk simbol Israel itu bintang Salomo, tapi selalu berkata bintang Daud. Karena memang hanya Daudlah raja yang diakui di Israel. Selebihnya orang tidak mengakui. Walaupun Saul adalah raja pertama, tapi dia bukan raja yang diakui. Cuma Daudlah raja Israel. Menarik kita baca pasal 4, sebab di sana ada keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda ialah Perez, Hezron, Karmi, Hur, Syobal. Reaya memperanakan Yahat, Yahat memperanakan Hasumai, Lahat. Itulah kaum orang Zora. Beberapa nama dalam keturunan Yehuda menjadi penting, sebab Yehuda adalah keturunan yang harus memimpin orang Israel setelah Yosua meninggal. Hakim-hakim 1. Hakim-hakim 1 setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Lalu firman Tuhan, suku Yehuda yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Itu sebabnya mengapa Yehuda ditulis setelah keturunan Daud. 1 Tawari 4. Setelah ditulis keturunan Daud, lalu ditulislah keturunan Yehuda. Membuka kitab Hakim-hakim, kita melihat Yehuda ditetapkan menjadi pemimpin pengganti Yosua. Bukan seorang, tapi suku. Kalau Yosua masih merupakan salah satu dari suku Efraim. Yosua bin Efraim. Tetapi Yehuda tidak mempunyai nama Yosua. Yang dimiliki oleh Yosua, oleh Yehuda adalah Perez, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Nama-nama ini tidak kita baca banyak di dalam Alkitab,
walaupun mereka diangkat menjadi pemimpin setelah Daud. Mereka menjadi orang-orang yang memimpin bangsa Israel. Peres, Hezron, Karmi, Hur, Syobal merupakan orang-orang yang memimpin bangsa Israel setelah Yosua. Ini sedikit sejarahnya. Nah, di antara nama-nama anak Yehuda, lalu di ayat 9, anak yang lahir bagi keturunan Yehuda, kita baca ayat 9, 10, merupakan nama yang begitu ajaib. Yabes adalah keturunan berikutnya yang dimasukkan di dalam kelompok keturunan Yehuda. Dan Yabes merupakan anak yang dijanjikan Allah, anak yang dimuliakan, anak yang mendapat, kalau baca kembali ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah. Ada teriakan yang dilakukan oleh Yabes, satu nama yang sangat banyak artinya. Kalau namanya sendiri disebut dengan sakit. Kenapa begitu? Karena Yabes dilahirkan dalam kesakitan sangat ibunya. Bahkan Yabes harus kehilangan ibunya. Dan ia bertumbuh dalam gendongan orang tuanya yang tanpa ibu. Ia dilahirkan, mati ibu, dan tidak ada yang membesarkan dia. Ayat yang ke-10, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi arti nama Yabes adalah sakit. Sama dengan Benyamin. Benyamin atau Ben-Oni, anak yang dilahirkan dan mematikan ibunya. Mati ibunya untuk melahirkan Benyamin. Begitu pula dengan Yabes. Ia lahir dengan amat menyakitkan ibunya sampai ibunya mati. Ia tidak mendapat gendongan ibunya. Lalu di sepanjang hidupnya terletak seolah-olah kutuk itu melekat kepadanya. Ia hidup dalam keadaan yang gak nyaman sepanjang hidupnya. Ibunya mati, dia sakit-sakitan, dia hidup di dalam keadaan yang sulit. Keturunan imam besar. Jadi memang hidup hidup Yabes bukan hidup yang enak, bukan hidup yang bergelimang dengan harta, bukan hidup yang menikmati dengan segala kekayaan yang dia miliki. Tidak. Tapi Yabes ayat 10 yang pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kecil, sempit sekali tanah yang dimiliki oleh Yabes.
tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidup Yabes. Sebab itu mengapa dia berdoa. Dan doa yang diangkat inilah yang kemudian terkenal di seluruh dunia dengan doa Yabes. Terutama di gereja Protestan, maka doa Yabes merupakan salah satu doa orang suci yang dianggap begitu besar. Kalimat doanya hanya ada di ayat yang ke-10. Yang kedua, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Kalimat kedua dalam doanya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi dari malapetaka. Jadi hidupnya dikejar dengan malapetaka, dikejar dengan ujian, dikejar dengan musibah demi musibah. Kelihatannya demikian. Itu Yabes. Hingga ia berdoa dengan sungguh. Cuma Yabes yang dapat mematahkan kutuk. Dan ini menjadi doa yang istimewa. Kalimat ketiga dari doa Yabes, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tiga isi doa Yabes. Dan ketiga-tiganya dikabulkan Allah. Ini yang hebat. Kalau ketiga-tiganya dikabulkan, berarti Yabes keluar dari kutuk yang memperangkap dirinya. Ada kesalahan Yehuda di kitab Kejadian yang melekat. Dan itu sebabnya hati-hati saudara. Ada istilah Jawa yang berkata bobot bebek. Ada keturunan yang menentukan apakah dia keturunan yang berarti, apakah dia keturunan yang sebaliknya. Kalau nggak diberkati, ya dikutuk. Sedikit mau tahu kesalahan Yehuda. Kitab Kejadian. Gak enak sebetulnya bukan salah orangnya. Tapi kalau saudara mau tahu ya bolehlah. Kitab Kejadian. Hanya untuk sekedar tahu ya. Yehuda meninggalkan saudaranya, menumpang pada seorang adulam namanya Ira. Di situ Yehuda melihat seorang anak perempuan orang Kanaan namanya Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Perempuan itu mengandung, melahirkan anak laki-laki yang menamai Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang bernama Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan lagi anak dan menamai anak itu Shelah. Sedang Yehuda berada di Kesit, anak itu dilahirkan. Lalu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri namanya Tamar. Tapi Er
ini jahat. Dan Tuhan membunuh dia. Jadi Er ini mati. Berkatalah Yehuda kepada Onan, hampiri istri kakakmu, adik Er. Hampiri istri kakakmu, kawinlah dengan dia, ganti kakakmu, supaya bangkit keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu tiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Hal itu dipandang jahat oleh Tuhan. Maka berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela besar. Pikir Yehuda, jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, Shua istri Yehuda mati. Pergilah Yehuda tanpa disadari, ayat yang ke-13, ia bertemu dengan Tamar. Siapa Tamar? Menantunya. Tanpa disadari oleh Yehuda, tidurlah mertua ini dengan menantu. Itu cerita tentang Yehuda. Jadi punya latar belakang yang saudara bisa bayangkan ini keluarga Yehuda, dari anaknya, dari menantunya. Setelah dia tidur dengan Tamar menantunya, lalu ya memang menantunya ini kurang baik. Sebenarnya dia tahu yang tidur dengan dia adalah mertuanya. Sebab itu Tamar minta bukti, berikan aku tanda. Dia akan pergi. Si Yehuda ini pergi setelah tidur dengan dia, karena disangka oleh Yehuda ayat 15, ia adalah seorang perempuan sundal, karena ia menutupi wajahnya. Berbalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan. Marilah aku mau menghampiri kamu. Apa tandanya? Kata Tamar, aku mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan, asal engkau memberikan pertanggungan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Apa tadi yang kamu minta? Cap materai serta kalung dan tongkat yang ada pada tangan. Perempuan ini mengadu. Dia buka penutup wajahnya, terapungnya. Dia kirim anak Yehuda mengirimkan anak kambing seperti harga pembelian seorang sundal. Tetapi Yehuda tidak ketemu dengan perempuan sundal ini, karena memang bukan perempuan sundal. Dia bertanya, di mana ya ada perempuan sundal di jalan Enaim ini? Mereka berkata, di sini tidak ada perempuan sundal. Tetapi betapa terkejutnya Yehuda ketika Tamar menantumu
bukti dikirim kepada Yehuda, dan betapa terkejutnya Yehuda bahwa ia telah tidur dengan menantunya sendiri. Anak yang lahir kemudian disebut dengan Peres. Kembar, dan anak kedua disebut Serah. Itulah keturunan Yehuda. Sebenarnya merupakan satu keturunan yang begitu tidak baik. Dan Yabes, kembali ke 1 Tawar ayat 4, Yabes dia ada di dalam garis keturunan ini, hingga dia membawa hukuman dari leluhurnya, dari orang-orang tua terdahulu. Dia bawa keturunan yang gak baik, dia bawa bencana, dia bawa, ya mau dibilang, bawa sial dari keturunan orang tuanya. Itu sebabnya saudara, betapa kita jaga, amin, keturunan kita ini. Orang tua, pelihara keturunan kita, pelihara kudusnya perkawinan saudara, hingga ke bawahnya mereka tidak membawa laknat, tapi mereka bawa berkat. Ini garis keturunan yang tidak bisa dielakkan, bahwa laknatnya. Tetapi luar biasa, Yabes keluar daripada kutuk ini. Karena apa? Karena apa? Loh, tadi yang kita baca, karena apa? Doa. Yabes bisa keluar, dia patahkan kutuk ini dengan doa. Sekali lagi, kutuk yang harus dihadapi oleh Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Kutuk yang dibawa oleh Yabes menjadi keluarga yang melarat. Yang pertama, menjadi keluarga yang benar-benar, ya, karena terbuang. Dari mana? Dari kitab Kejadian. Ini sudah Tawari, dari Kejadian sampai Tawari. Itu lebih daripada 1500 tahun. Itu dia bawa kutuk dari anak, cucu, cici, terus dia bawa itu. Laknat itu dibawa. Dan Yabes mempunyai satu lingkup keluarga yang melarat, yang miskin dari moyangnya. Jangan kita anggap, oh nggak apa-apa, hidup terserah saya mau bagaimana. Loh, saudara boleh terserah, tapi ingat dong keturunan kita. Ingat yang nanti kita wariskan. Itu kita wariskan apa? Yehuda tidak mewariskan berkat, tapi dia mewariskan kutuk, laknat. Sebab itu mengapa Yabes berdoa
dan dengan sungguhnya ia berdoa. Kutuk yang pertama dia lepaskan. Hidup melarat, hidup miskin, hidup menjadi gembel. Ia berdoa, kiranya engkau memberkati aku. Dan yang kedua, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi dari malapetaka. Kiranya Tuhan menyertai, karena Yabes tahu kalau bukan Tuhan yang menyertai, bagaimana aku lepas dari malapetaka ini. Kena petaka lagi, kena petaka lagi, kena petaka terus begitu. Sertai aku Tuhan, hingga aku keluar dari malapetaka. Dan yang ketiga, lindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. 3 kutuk yang dibawa oleh Yabes, dan Yabes mengerti. Yabes mengerti, yang dapat melepaskan dari kutuk hanyalah Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh, dia berteriak dengan sungguh. Kalimat akhir ayat 10, dan Allah mengabulkan permintaan. Cuma dengan doa dia patahkan segala kutuk. Rupanya doa adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melepaskan kutuk keluarga. Cuma Yabes. Itu sebabnya doa Yabes menjadi doa yang sangat berarti. Gereja Katolik mengagungkan doa Yabes. Gereja Protestan juga mengagungkan doa Yabes. Kalau kita mengerti sejarah ini, maka kita melihat satu cara Allah untuk melepaskan kita dari segala kutuk, bahkan juga kutuk keluarga, yaitu melalui doa. Berdoa dengan sungguh, maka kutuk itu terlepas. Banyak orang mengatakan ada garis keturunan yang tidak diberkati. Beberapa keluarga pernah datang di Bulakserai untuk minta dilepaskan dari kutuk, karena ada kutuk yang menurun. Dan satu di antaranya adalah keluarga siapa itu yang di Pondok Rangon? Masih ingat? Keluarga